namanya konstan. Kalau konstan itu apa, tetap ya, bilangan tetap. Kalau variabel nilainya bisa bervariasi. Misalnya kalau X dikurangi 1 lebih dari 0. X dikurang 1 lebih dari 0. X itu variabel. Bisa 2, bisa 10, dan sebagainya yang memenuhi ya, variabel. Nah, kemudian kalau variabel acak secara intuisi adalah variabel yang nilai-nilainya itu bersifat acak. Kalau kita melempar sebuah dadu, bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ya. Nah, kalau kita ingin tahu nilai variabel acak, kalau variabel acaknya itu X, menyatakan mata dadu yang muncul, nilainya berapa, tergantung dari hasil pelemparan dadu kita. Pelemparan dadu kita bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 bersifat acak, maka itu merupakan variabel acak. Itu secara intuisi ya, tapi secara formal, secara matematis definisinya ada di sini. Kita bisa lihat bersama variabel acak itu fungsi. Ya. Perhatikan definisi 211. Sebuah variabel acak dinotasikan dengan X, bisa juga pakai huruf yang lain. Di dalam buku ini variabel acak selalu dinotasikan dengan huruf besar. Ya. Adalah merupakan sebuah fungsi, perhatikan, sebuah fungsi yang didefinisikan pada ruang sampel S. Ya. Domainnya ruang sampel. Ruang sampel telah kita pelajari di bab 1. Ya. Yang mengaitkan sebuah bilangan real, ya, X, dengan setiap kejadian E di S. Jadi kalau kita punya S, kita punya fungsi X, dengan bilangan real, ya. Ini fungsi, maka ini merupakan X-nya merupakan variabel acak. Jadi apa variabel acak itu? Di bawahnya fungsi. Fungsi yang seperti apa? Yang memetakan setiap kejadian, setiap outcome, ya, setiap hasil dari suatu eksperimen terhadap sebuah bilangan real. Nah, dalam buku ini huruf X, huruf kecil itu menyatakan realisasi atau nilai dari variabel acak. Contoh kita lihat. Sebuah dadu yang terdiri dari 4 sisi, ya, kita mungkin jarang melihat tetrahedral, bidang 4, ya, bidang 4 simetri, bidang 4, limas, segitiga, setiap sisinya segitiga sama sisi, itu namanya tetrahedral. Ya. Ya, kalau kita lempar, angka yang muncul bukan di atas karena limas, mungkin yang di bawah ya. Anggap di dalam setiap sisi kita beri label angka 1 sampai angka 4. Dan kalau kita melempar dadu 4 sisi ini 2 kali, maka ruang sampelnya di S ini dibuat tabel pasangan 11 sampai 44. Kalau kita melempar dadu biasa kan pasangannya 1,1 sampai 6,6. Nah, ini S. Kita bisa mendefinisikan suatu fungsi, ya, misalnya X, yang definisinya misalnya maksimum, ya, I, C. Maksimum I, C. Artinya kalau yang muncul 1,1, yang terbesar kan 1, maka nilainya 1. Kalau yang muncul 1,2 atau 2,2 atau 2,1, kan yang besar 2, maksimumnya 2, maka dipasangkan dengan 2, dan seterusnya. Jadi maksimum X-nya ini, X-nya yang maksimum IJ nilainya bisa 1, 2, 3, atau 4. Nah, karena X ini fungsi, ya,
Ini nanti kalau ada gambar pakai diagram Venn yang lebih bagus, yang lebih lengkap dari 11 sampai 4,4, nanti ada 1,2, 2,2, 2,1 dan seterusnya. Lalu nanti yang 1,1 dipasangkan dengan 1. Yang 1,2, 2,1, dan 2,2, 2,1 dipasangkan dengan 2. Jadi benar merupakan fungsi. Ya. Dan seterusnya. Panah-panahnya nanti akan terlihat ini sebuah fungsi. Maka X merupakan variabel. Ya. Ya. Tentu kita bisa mendefinisikan variabel acak yang lain. Misalnya min, pakai minimum. Minimum juga bisa. Ya. Kalau minimum semuanya dia dipetakan ke 1, nanti menjadi variabel acak konstan. Nah, di dalam buku ini B1 ya, itu isinya 1,1, B2 pasangan 1,2, 2,2, 2,1 dan seterusnya sampai B4 isinya paling banyak. Nah, kita juga bisa mendefinisikan I plus J, ini juga fungsi ya. Jadi kalau munculnya 1,1 nanti Y-nya nilainya 2. Nanti kalau 1,2 dan 2,1 nilainya 3. Yang terbesar nanti kalau 4,4 nilainya 8. Ya, jadi nilai Y akan berada pada rentangan 2 sampai 8. Y juga variabel acak. Nah, karena dadu misalnya yang 4 sisi yang kita lempar ini memiliki peluang untuk muncul angka 1, 2, 3 atau 4. Kalau seimbang peluangnya sama ya, untuk setiap dadu dan setiap pasang ini juga punya kemungkinan sama untuk muncul. Maka kemudian kita bisa menentukan distribusi peluang atau distribusi probabilitas dari muncul angka 1 misalnya. Peluang X-nya sama dengan 2, peluang X-nya sama dengan 3, peluang X-nya sama dengan 4. Anda lihat di sini ada elemennya kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 16. Ya, 16. Maka peluang X-nya bernilai 1, peluang maksimumnya sama dengan 1 adalah satu kemungkinan dari 16, dari 1/16. Sedangkan kemungkinan X-nya bernilai 2 adalah karena 2 itu bisa diperoleh dari 1, 2, 2, 2, atau 2, 1, ada 3 kemungkinan, maka peluang X sama dengan 2 adalah 3/16. Peluang X sama 3, 5/16. Peluang X sama dengan 4, 7/16. Nah, peluang-peluang dari nilai X 1, 2, 3, dan 4 itu yang kita sebut sebagai distribusi probabilitas dari variabel acak X. Ya. Distribusi probabilitas dari variabel acak X. Ya, nanti akan kita lihat di bagian belakang seperti ini. Yang itu masuk ke variabel acak diskrit. Section 22. Nah, variabel acak itu nanti ada yang diskrit, ada yang kontinu, ada juga yang bukan diskrit dan bukan kontinu. Kita utamanya akan pelajari variabel acak yang diskrit dan kontinu dalam buku ini. Ada juga nanti yang campuran sebenarnya. Perhatikan pengertiannya. Jika himpunan semua yang mungkin dari variabel acak X adalah countable set, himpunan yang terbilang, kita bisa count, kita bisa membilang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Countable itu bisa berhingga, bisa juga
sebanyak tak hingga, tapi kita bisa mencacah X1, X2, X3, X4, sampai dan seterusnya, maka variabel acak tersebut kita katakan sebagai variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit. Jadi contoh tadi yang pelemparan dadu, ya, 2 kali, atau 2 dadu 1 kali, yang nilainya 1, 2, 3, 4 ini merupakan contoh variabel acak diskrit. Dan fungsi fx yang menyatakan peluang x besar sama dengan x kecil, kalau pelemparan dadu bisa 1, 2, 3, 4, itu kita namakan sebagai discrete probability density function atau discrete PDF, atau ada istilah lain probability mass function. Ya. Dan titik yang memiliki probabilitas kita sebut sebagai mass point. Ya. Kalau probabilitas 0 bukan mass point, ya. Dan ada satu teorema, sebuah fungsi fx itu merupakan PDF discrete jika memenuhi sifat berikut, ya, untuk setiap bilangan real x1, x2 sampai seterusnya. Yang pertama, fxi sama dengan lebih besar dari sama dengan 0. Ingat, fxi adalah peluang x sama dengan xi. X sama dengan xi. Karena peluang haruslah lebih dari 0. Dan seluruh kemungkinan itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Seluruh peluang nilai-nilai x kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Ya, intinya saya kira simple di sini. Yang dua-dua ini karena probabilitas pasti harus non negatif. Ya, kemudian yang kedua, karena X1, X2 menyatakan semua nilai yang mungkin dari X, maka kejadian ini pasti nanti merupakan partisi, ya, dari sampel space. Partisi dari sampel space S. Ya. Ini tadi misalnya ada pelemparan dadu ini 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan seterusnya. Tadi yang B1, B2, B3, B4, ya, pada contoh terkait contoh berapa tadi? Satu, ya. Kalau kita kaitkan dengan contoh 221. Nah, himpunan B1, B2, B3 ini sampai B4 ini disebut partisi, ya. Membagi himpunan S menjadi 4 himpunan yang saling asing, ya. Dan kalau digabung menjadi S, itu partisi. Ya. Sehingga peluangnya haruslah sama dengan 1. Karena kalau peluang B1 digabung B2, digabung B3, digabung B4 itu sama dengan S. Gabungan I1 sampai 4 DI sama dengan S. DI irisan BC, himpunan kosong kalau punya tidak sama dengan C. Ya, itu intinya dari bukti ini. Nah, ini tadi pada contoh yang 211, karena kita ketika melempar dadu ada peluang muncul angka 1, 2, 3, dan 4, maka tadi nilai-nilai X juga memiliki peluang. Jumlah maksimum mata dadu 1 itu 1/16, maksimum mata dadu 2, 3/16, maksimum mata dadu 3, 5/16, maksimum mata dadu 4, 7/16. Ini namanya distribusi probabilitas. Dari X. Ya. Dan ini namanya fungsi PDF tadi, discrete PDF.
dalam bentuk tabel ya, disajikan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Untuk diskrit kadang-kadang bisa sering kalau sederhana PDF-nya disajikan dalam bentuk tabel. Bisa juga dalam bentuk grafik. Terlihat 1 tingginya 1/16, 2 tingginya 3/16 dan seterusnya. Ini juga PDF dalam bentuk grafik ya. Nah, sekarang ini ada contoh ini. Oh, sebentar. Kita nggak perlu. Nah, terkait dengan variabel acak, ada yang dikenal dengan nama fungsi distribusi kumulatif, singkat CDF, Cumulative Distribution Function, yang didefinisikan sebagai notasinya dengan F besar adalah peluang X besar lebih kecil sama dengan X. Peluang X besar kurang dari atau sama dengan X. Nah, X-nya bilangan real. Seluruh bilangan real dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau tadi kita terapkan pada yang contoh 211, kita kan tadi punya X dan Fx. X-nya nilainya 1, 2, 3, 4. Ini 1/16, 3/16, terus 5/16, 7/16. Nah, Fx adalah peluang X besar kurang dari X kecil. Perhatikan, kalau X-nya saya isi dengan 0. F0. Peluang X kurang dari sama dengan 0. Ada tidak yang nilai X-nya kurang dari 0? Nggak ada kan? Karena X-nya nilainya 1, 2, 3, atau 4. Maka ini peluangnya 0. X-nya min 1, berapa F min 1? Berapa? Halo? Nyimak? Berapa F min 1? 0 ya, Prof. Oke. F min 10? Berapa? 0 juga, Prof. F min 100? 0 juga ya. F1. Peluang X lebih kecil dari sama dengan 1. Ya kan? Selama kurang dari 1, enggak, ini peluangnya 0 tadi. 0, min 1, dan berapapun. Tapi kalau X-nya kurang dari atau sama dengan 1, berarti sama dengan ada peluang X sama dengan 1. Ya. Nah, X1 merupakan massa, peluang X sama 1 kita lihat dari tabel adalah 1/16. F1,2 berapa? Berapa?
Nah, Seperempat X-nya bukan, nilai Prof. berapa? Seperempat. 1,2. Seperempat dari mana? 1,5 lah, jangan 1,2. Mungkin ada kacau dengan itu. Berapa? Peluang X kurang dari 1,5. Ingat, X-nya nilainya hanya bulat 1, 2, 3, 4. Yang kurang dari 1,5 itu berapa saja? Yang bulat, yang punya peluang. Udah lihat tabel di atasnya. Berapa? Atau per 16, Pak. Ya, ini sama aja dengan peluang X sama dengan 1. Karena yang punya nilai itu kan, yang punya peluang hanya angka 1. Jadi ini sama dengan 1/16. Kalau F2, berapa F2? Yang kurang dari atau sama dengan 2 itu artinya berapa? Yang bulat. 4/16, Prof. Oke, bagus. Ini kan artinya peluang X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 gitu kan. Karena tadi saling asing, partisi ditambah peluang X sama dengan 2 sama dengan berapa tadi? 1/16 ditambah 3/16, 4/16 atau 1/4. X 2,5. Berapa X 2,5? Lalu, 4/16 juga ya, Prof. ya, oke, betul. F3. Tiga, 9/16, Prof. 9/16. F4. Satu, Apa? Prof. 1. F100. 1, Prof. Sehingga kalau kita gambar grafiknya, selama X-nya kurang dari 1, itu nilainya selalu 0. Ya. Ini bisa sampai panjang ini. Sampai, apa namanya, nggak terbatas sampai itu saja. Pada saat X-nya 1, jadi 1/16. Ya, 1 1/16 nih. Lalu pada saat kalau X-nya 1,5. 1,5 tetap sama 1/16. Jadi ini masih
datar di sini apa namanya grafiknya. Tapi pada saat 2 nilainya sudah menjadi 4/16. 4/16 atau 1/4. Ya. Nih. 2. Pada saat 3 F3 9/16. Nih 9/16. F4 1. F100 artinya sebelah kanan juga tetap 1. Nah, ini grafik dari apa namanya CDF F besar X. Grafiknya merupakan fungsi tangga, ya, fungsi tangga. Ke kiri itu menuju nilainya tetap 0, ya, nilainya tetap 0. Kanan kalau X-nya menuju tak hingga nilainya tetap 1. Nah, sekarang apa kaitannya antara F besar dan F kecil? Perhatikan teorema 222. Kalau nilai-nilai itu kita urutkan, nilai-nilai X kita urutkan, X1 yang paling kecil, X2 yang paling kecil, nah, maka F kecil XI, F kecil X1 sama dengan F besar X1. Jadi kalau saya punya X, Fx yang dadu ini tadi ya, dadu. Satu, 2, 3, 4 per 16, 3/16, 5/16, 7/16. Nah, ini sudah urut ini X1, ini X2, X3, ini X4 ya. Tadi kita sudah hitung bahwa F1 adalah 1/16. Lalu F besar 1, mana tadi di atas? F besar 1 juga 1/16. Sama. Lalu F2 sama dengan 3/16. Ya. Sekarang kalau F ya. X1, X2, X1. F2 3/16. Coba kita lihat pada F2. F besar 2 dikurangi F besar 1. F besar 2 tadi berapa? Kita hitung. 4/16. F besar satunya karena F kecil 1/16. 3/16. X2 1. Jadi secara umum ini F kecil XI adalah F besar XI dikurangi F besar XI min 1. Dan F besar X adalah jumlah dari Fxi selama Xi-nya kurang dari X. Ya, tadi sudah kita hitung. Sebenarnya yang kita buat gambar ini, yang merah ini, adalah menggunakan rumus yang bawah ini. Lalu ada sifat lagi, ini tadi yang sudah kita singgung, teorema. Fx ini, kalau X-nya menuju min tak hingga menuju 0. Tadi saya buat grafik ini ke kiri. Ini terus akan menuju 0 aja, nggak pernah apa namanya, nggak pernah turun, nggak pernah naik ke kiri menuju 0. Ke kanan menuju 1 ya. Tadi grafiknya kita sudah lihat. Kalau X-nya 100, 1000 ini ke kanan terus hanya akan datar saja menuju 1.
Ini continue dari kanan. Anda belajar kalkulus. Grafiknya ini. Grafiknya discontinue, ini kan fungsi tangga. Bulatan yang bulat ini dari kanan. Ya. Yang dari kiri bolong ini. Apa namanya? Kalau dibuat bolong ini. Jadi continue dari kanan. Lalu FA, kalau A kurang dari B, FA pasti kurang atau salangan FB. Jadi kita sudah cek misalnya F1 dengan 1/16 kurang dari F2 yang tadi salangan 4/16. Tapi F kan 1 kurang dari 2. Kita juga punya, misalnya kita bandingkan, 1 itu kurang dari 1,5. 1, tadi kita peroleh 1/16. Lalu F 1,5. Jadi juga 1/16. Sama. Jadi bisa jadi kurang, bisa jadi sama. Jadi selalu kurang dari atau sama dengan. Artinya fungsi naik, ya. Kalkulus Anda belajar. Jadi continue dari kanan, fungsinya naik, menuju tak hingga menuju 1, menuju tak hingga menuju 0. Itu sifat dari fungsi distribusi kumulatif. Nanti silahkan pelajari, cek bahwa ini dipenuhi peluang X antara A kurang dari salangan B, salangan FB dikurangi FA. Perhatikan di sini, yang sini kurang dari, di sini kurang dari atau sama dengan. Perhatikan itu. Pelajari. Nah, kalau kita mempelajari variabel acak, ada yang namanya nanti harga harapan, expected value. Ya, kalau X variabel diskrit, maka harga harapan dari X itu didefinisikan sebagai, notasinya EX adalah sigma XFX. Ya. Sigma XFX. X-nya di sini sigma atas seluruh nilai-nilai dari X yang mungkin. Ya. Sebagai contoh, kita lihat contoh 222. Sebuah kotak memuat 4 chip, ya. Lalu 2 dilabeli angka 2. Oke lah, ceritanya bisa Anda baca, tapi nanti nilai-nilai dari, oke kita baca lengkap saja. 2 di antara chip tersebut dilabeli dengan angka 2, 1 dilabeli angka 4, 1 dilabeli angka 8. Ya. Jadi nilai dari X itu bisa 2, 4, atau 8. Yang dilabeli 2 ada 2 chips, maka F2 nilainya setengah, F4 dan F8 nilainya 1/4. Nah, berapa X-nya? Jadi kalau kita buat tabel, nilai X itu bisa 2, bisa 4, bisa 8, dengan peluang setengah, 1/4, 1/4. Nah, kalau ekspektasi X, oh ya, ekspektasi X itu simbolnya dengan mu, ya.
Biasa juga disimbolkan mu. Itu disebut juga, kita sebut nanti sebagai min dari X ya. Ini ada min atau expectation. Kadang-kadang kalau nanti variabel yang dipelajari lebih dari satu bisa diberikan indeks mu X ya. Jadi mu ekspektasi X, ini rumusnya adalah sigma X fx. Nah, X-nya dalam hal ini kita nggak bisa tulis 2 sampai 8 gitu, karena kalau 2 sampai 8 kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya sebenarnya boleh juga, tapi tidak lazim karena X-nya tidak berurutan. Kita biasa menulis sigma X fx saja. Nah, X-nya nilainya kan 2, peluangnya setengah, 4, peluangnya seperempat, 8, peluangnya seperempat. Kalau kita hitung, hasilnya sama dengan 4. Jadi, mu-nya atau ekspektasi X-nya sama dengan 4. Nah, ini kalau kita buat ilustrasi, gambar, ini tadi X, ini nilai X. Ya. Lalu tadi peluangnya itu kita sebut sebagai bobot. Ini bobotnya setengah, ini bobotnya seperempat, ini bobotnya seperempat. Bayangkan ini ada tongkat gitu ya, Anda beri beban di kiri setengah kilogram misalnya, yang lainnya 4 kilogram per 4 kilogram. Lalu Anda harus membuat tumpuan di mana sehingga batang ini bisa seimbang. Nah, maka tumpuan itu harus Anda taruh pada titik 4. Sehingga titik 4 ini bisa disebut sebagai titik kesetimbangan. Jadi interpretasi titik kesetimbangan ya. Min itu rata-rata bobot, balance point ya. Beda dengan rata-rata dari nilai X. Mu adalah rata-rata terbobot ya, min ya. Kalau rata-rata X kan 2 tambah 4 tambah 8 bagi 3. 16 per 3. Tidak sama dengan 4. Sementara mu-nya 4. Itu interpretasi dari min. Nah, sekarang kita pelajari yang namanya variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu. Kontinu kalau X-nya nilainya bisa sebanyak uncountable, ya, uncountable, memuat interval, ya. Muat interval. Kalau interval berarti banyaknya titik, banyaknya anggota tak hingga, ya, uncountable. Ini contohnya. Pada setiap hari kerja, seorang mengendarai naik bus ke tempat kerjanya. Nah, meskipun busnya
itu datang setiap 5 menit, pada umumnya laki-laki tersebut sampai ke tempat pemberian bis pada waktu yang acak antar kedatangan bis, sehingga waktu tunggu dia sampai mendapatkan bis itu ya tidak tepat 5 menit, tapi pada suatu selang, bisa 2 menit, bisa 2,5 menit, ya. Ya selang 0 sampai 5 menit gitu, karena bisnya setiap 5 menit. Ini contoh variabel acak X yang continue, ya. Jadi X-nya continue, waiting time, waktu berjalannya continue. Nah, definisi untuk bisa memahami definisi variabel acak continue dengan baik dari sisi teori statistik, ya tentu Anda mahasiswa pendidikan matematik mungkin tidak punya kesempatan untuk mempelajari variabel acak continue dengan mendalam, karena dibutuhkan pemahaman tentang analisis real. Ya. Anda ada kuliah analisis enggak di S1? Halo? Belum tahu ya, baru tahun-tahun awal. Jadi ini butuh background matematik yang tinggi untuk bisa memahami variabel acak continue dengan mendalam. Tapi untuk level Anda, level S1, kita cukup ambil saja definisinya. Apa itu variabel acak continue? Nah, ini definisinya. Kan tadi ketika kita mempelajari variabel acak diskrit, kita ada fx, f kecil, ada f besar. Ini namanya PDF, BCDF. Ya, pada waktu kita mempelajari variabel acak diskrit. Nah, sekarang untuk variabel acak continue, definisinya lihat, sebuah variabel acak X dikatakan continue, ya, jika ada fungsi fx yang nanti kita sebut PDF, sedemikian hingga CDF-nya dapat disajikan sebagai seperti ini. F besarnya integral minta hingga sampai X, FT, DT. Ya. Ini pengertiannya. Variabel acak X dikatakan sebagai variabel acak continue jika ada sebuah fungsi X, fx, f kecil x, yang fungsi tersebut nanti kita sebut sebagai PDF, probability density function dari X, sedemikian hingga CDF-nya, cumulative distribution function-nya, itu memiliki hubungan F besar X sama dengan integral minta hingga sampai X FT DT. Ya. Ini tidak semudah membayangkan diskrit yang tadi kita bisa eksperimennya melempar sebuah dadu gitu ya. Kan ini continue. Sekali lagi untuk bisa memahami definisi dengan baik, Anda butuh belajar analisis yang tinggi sampai level yang tinggi. Tapi kita terima saja definisi ini, ya, definisi variabel acak continue. Nah, yang penting adalah hubungan antara X dan Fx seperti ini. Artinya apa? Nah, sekarang kalau disebutkan X memiliki sebuah variabel continue dengan PDF Fx, ya, Fx, maka kalau kita nanti ingin mencari F besarnya, gunakan rumus ini, integral. Fx adalah integral minta hingga sampai X Ft dt. Kalau Ft-nya diketahui, maka nanti kita akan bisa mendapatkan F kecil T diketahui, kita akan bisa mendapatkan F besar X. Jadi Fx integral minta hingga sampai X Ft dt. Jangan ditulis Fx dx ya, karena kalau Anda Fx dx batasnya X juga, jadi kacau nanti. Jadi Anda bisa Ft dt, Fs ds, pakai huruf Fu du, silahkan. Nggak harus pakai huruf T. Yang jelas jangan pakai huruf X. Nah, ini nanti kalau Anda sudah belajar kalkulus atau sedang belajar kalkulus? Halo? Halo? Sudah ambil mata kuliah kalkulus atau sedang ambil mata kuliah kalkulus? Sedang mengambil, Prof, semester ini. Oke. Ya, nanti amati, cermati, nanti di dalam mata kuliah kalkulus ada yang namanya Fundamental Theorem of Calculus. Ya,
teorema fundamental kalkulus. Ya, ada beberapa itu nanti teoremanya. Salah satunya adalah kalau kita punya hubungan ini, F besar X, maka nanti kalau Anda belajar turunan, F aksen X-nya itu cukup, ya. Kan F besarnya kan Fx integral min I sampai X Ft dt, maka kalau Anda ingin mencari F turunan dari F besar, ini sangat mudah. Tinggal mengganti huruf T pada F kecil dengan X, sama dengan Fx. Ya. Ini tadi teorema fundamental kalkulus. Ini nanti di kalkulus dipelajari ya, saya nggak jelaskan di sini. Nah, F aksen itu kan ddx. Ya, ini makanya kita punya rumus ini. Nah, rumus ini digunakan kalau misalnya kalau diketahui F besar lalu Anda ingin mencari F kecil, maka caranya diturunkan. F besar ini diturunkan. Ini penting ya. Rumus ini penting. Nah, kemudian untuk variabel kontinu, ini juga penting. X antara A dan B, peluang X antara A dan B, baik tandanya pakai tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, atau seperti ini, atau nggak ada tanda sama dengannya, atau dua-duanya ada sama dengannya, ini nilainya sama. Nilainya sama. Beda dengan diskrit. Kalau diskrit beda. Kalau yang ini diskrit. Tadi kita sudah pelajari. Sama dengan, dan itu semua sama dengan FB min FA. Jadi ekspresi ini, peluang-peluang ini seluruhnya, baik pakai tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu semuanya ini nilainya sama dengan FB min FA. Ya, ini sedikit ilustrasi saja. Kalau Anda menghitung integral, ini di kalkulus ya. Kalau Anda misalnya integral misalnya dari 1 sampai 3, misalnya 2x dx, kan Anda mendapatkannya berapa? X kuadrat dengan batasan 1 sampai 3. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, 1 sampai 3 ini kan apakah 1 ikut atau tidak, 3 ikut atau tidak, ini kan nggak jelas gitu. Nah, kalau 1, 3 ini bisa dimaknai atau bisa bermacam-macam kemungkinan. Kalau Anda mengintegralnya pada interval 1 sampai 3, juga ada mengintegralkan pada interval 1 sampai 3, pada interval 1 sampai 3, atau pada interval tertutup 1 sampai 3. Nah, ini dalam kalkulus maknanya sama. Anda mengintegralkan pada interval terbuka, setengah terbuka, atau tertutup, itu sama. Sama. Satu lagi. Kalau Anda mengintegralkan sampai 3 dari 1 dx, hasilnya kan x dengan batas 1 sampai 3. 3 dikurangi 1, 2. 2 ini bisa dipandang sebagai jarak antara titik 1 dan titik 1.
dan titik 3. Nah, titik 1 dan 3-nya ini apakah satunya masuk atau 3-nya tidak. Jadi jarak antara titik 1-nya nggak ikut, 3-nya nggak ikut. Jarak antara titik 1-nya ikut, 3-nya nggak ikut. Jarak antara ini 1-nya nggak ikut, 3-nya ikut. Ya. Ini semuanya 1, 3. Jarak antara 1-nya ikut, 3-nya ikut. Paling titik A. Di titik B. Jarak antara titik A dan titik B ini ya 2 semuanya. Dari 4 kemungkinan ini jaraknya sama dengan 2. Makanya, nah, kalau Anda mengintegralkan 1 sampai 1 dx, atau jangan 1 sampai 1, 3 sampai 3 dx, hasilnya x, batasnya 3 sampai 3, 3 kurang 3, 0. Jarak antara sebuah titik, jarak atau panjang sebuah titik itu 0. Panjang sebuah titik 0. Nah, nanti generalisasinya pada variabel acak kontinu, ya. Pada variabel acak kontinu, x, peluang x sama dengan suatu konstanta c, itu selalu sama dengan 0. Konstanta, suatu nilai. Peluangnya selalu sama dengan 0 kalau pada variabel acak kontinu. Ya, itu variabel acak kontinu. Pengertiannya, lalu ada teorema, kita lihat fx yang merupakan PDF itu harus juga selalu lebih dari 0. Lalu, nah, integralnya harus 1. Integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu di lain adalah peluang dari min tak hingga x sampai tak hingga. Ya, x kan nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga, ya peluangnya harus sama dengan 1. Kalau fx itu suatu fungsi yang harus non negatif, berarti harus selalu di atas sumbu x. Kalau saya gambar, misalnya seperti ini. Kalau diintegralkan, integral itu luas. Luas di bawah kurva. Maka luasnya harus sama dengan 1. Integral itu interpretasinya luas, Anda di SMA belajar. Jadi, kalau suatu f suatu PDF, maka nilainya harus non negatif dan luasnya luas di bawah kurva sama dengan 1. Daerah di bawah kurva. Itu harus sama dengan 1. Kita lihat contoh. Contoh 232. Nah, kalau kita punya fungsi fx seperti ini, c-nya suatu konstanta. Pertanyaannya berapa nilai c agar f merupakan PDF? Ya. Berapa nilai c agar f merupakan PDF? Kita gunakan teorema 231. Harus non negatif dan integralnya harus 1. Yang mudah kita cek integralnya dulu. Integralnya harus 1. Kalau diintegralkan fungsi ini, Anda bisa cek hasilnya setengah c kali setengah. Ya, Anda cek. Nah, lalu karena c kali setengah harus 1, maka c-nya haruslah 2. Nah, kalau c-nya diganti 2, nanti pada f-nya di 2 kali 1 plus x pangkat min 3 untuk x positif. Nah, f ini nilainya akan positif.
untuk X positif. Kalau X-nya negatif, nilainya 0, maka F non negatif. Jadi C-nya 2 agar F merupakan PDF. Nah, kalau mencari CDF-nya bagaimana? Tadi Anda ingat hubungan antara CDF dan PDF. F besar itu integral dari F kecil. Minta hingga sampai X FT dt. Kalau F-nya dipisah rumusnya, di sini X ada dipisah, ada X yang lebih dari 0 dan X kurang dari 0, maka kita juga dari mencari F besarnya nanti dipisah juga untuk kasus X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Kalau X kurang dari 0, nilainya 0. Kalau X-nya lebih dari 0, nilainya yang atas ini. Maka kalau kita ingin mengintegralkan, kalau yang kurang dari 0 dulu, yang bawah, yang kurang dari 0, yang diintegralkan 0. Hasilnya 0. Ya. Nah, sekarang kalau X-nya lebih dari 0, yang diintegralkan, integral minta hingga sampai X, kalau X-nya lebih dari 0, itu sama dengan integral minta hingga sampai 0, ditambah integral 0 sampai X. Ya. Ini juga nanti di kalkulus dipelajari ya, mengintegralkan. Seperti itu. Sehingga yang ini dipecah. Integral minta hingga sampai 0, dan integral minta hingga sampai dari 0 sampai X. Ketika minta hingga sampai 0, yang diintegralkan 0. Ketika 0 sampai X yang diintegralkan tadi, 2 kali 1 plus, ingat karena batasnya ada X, X-nya diganti, variabel baru T. Ya. Nanti kalau ini diintegralkan, hasilnya akan sama dengan ini. Maka ini CDF-nya. Kalau Anda ingin menghitung peluang X antara A sampai B, misalnya, antara 0,4 sampai 0,45, integralkan aja, batasnya 0,4 sampai 0,45 dari fx dx. Dari cek. Nah, secara umum ini rumusnya. Kalau Anda ingin mencari peluang X antara A sampai B, Anda cukup mengintegralkan F kecil, batasnya sampai A, B. Ingat ini tadi sama saja dengan peluang X. Nah, di depan sudah kita pelajari, sama saja dengan peluang X kurang dari dengan B, atau yang ini pakai sama ini, atau bahkan pakai tanda tidak sama. Ini sama nilainya, sama-sama integral A sampai B fx dx. Ekspektasinya rumusnya sedikit beda untuk continue, yaitu integral x fx dx. Ya, kalau discrete tadi sigma x fx, kalau continue integral. Nah, integral ini tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Jadi sebuah variabel acak x itu min-nya tidak selalu ada. Jadi min dari x bahkan diskrit juga itu bisa jadi ada, bisa juga tidak ada. Tidak ada kalau integralnya nggak ada. Karena integral dengan batas sampai tak hingga atau min tak hingga itu biasanya tidak selalu ada nilainya. Nah, persentil atau sebelumnya. Tadi saya ingin sedikit beri tambahan wawasan.
Oke, sudah di bawah ada nggak? Ya, saya akan berikan contoh ya, contoh saya buat sendiri. Kalau saya punya fx sama dengan e pangkat min x, kalau x-nya lebih dari 0, dan 0 kalau x-nya kurang dari atau sama dengan 0, ini e pangkat min x itu selalu positif, maka jelas ini non negatif. Negatif. Integralnya berapa? Integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx, saya pecah integral min tak hingga sampai 0, fx dx. Nah, kalau x-nya kurang dari 0, nilainya 0. 0 dx tambah integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x dx. Yang suku pertama 0, integral ini e pangkat min x, atasnya 0 sampai tak hingga. Kalau dimasukkan e pangkat min tak hingga, itu gini dulu. Mungkin ada, kalau saya buat gambar grafik, ini x, fx, ini 0. Kalau x-nya 0, e pangkat 0 itu 1. Kalau x-nya menuju tak hingga, e pangkat min tak hingga itu menuju 0. Ini grafik kalau x-nya positif. Kalau x-nya negatif, grafiknya di sini 0. Nah, luas di bawah kurva, di atas sumbu x, 1. Luasnya 1. Luasnya 1. Berarti ini kembali ke yang bawah, integral ini, kalau x-nya menuju tak hingga itu akan menuju 0, dikurangi e pangkat 0. Nah, e pangkat tak hingga min kan kalau tadi 0, 0-nya yang apa depan sudah kita abaikan, min e pangkat min tak hingga berarti 0, dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi PDF. PDF. Nah, lalu saya akan hitung f. Saya akan cari f besar x-nya. F besarnya, rumusnya tadi secara umum minta hingga sampai x, ft dt. Ini kita pisah menjadi dua keadaan. Kalau x-nya positif dan x-nya negatif. Kalau negatif, ya integral fungsi 0 hasilnya langsung 0. Kalau bagian positif, nanti integral x min tak hingga sampai x, yang min tak hingga sampai 0 itu hasilnya 0, maka kita cukup menghitung yang 0 sampai x, e pangkat min x tapi e diganti t. Integral e pangkat min t adalah min e pangkat min p, batasnya 0 sampai x, yang lalu e pangkat min p, batasnya 0 sampai x. Ini kalau x-nya lebih dari 0 dan 0 kalau x-nya kurang dari 0.
Masukkan batas E pangkat min X dikurangi minus E pangkat min X dikurangi min E pangkat 0, 1. Artinya 1 min E pangkat X kalau X-nya positif dan 0 kalau X-nya negatif. Kalau saya gambar, ya, saya gambar F besar. Kalau X-nya negatif, grafiknya 0. Ya. Nah, sekarang kalau X-nya 0, 1 dikurangi E pangkat 0. 1 dikurangi E pangkat 0, 1, 0. Ya. Kalau X-nya menuju tak hingga, 1 min E pangkat min X. Kalau X-nya menuju tak hingga, 1 min E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga itu seper E pangkat tak hingga menuju 0, 1 dikurangi 0, menuju 1. Jadi kalau X-nya menuju tak hingga, efeknya akan menuju 1. Fungsi ini naik. Satunya sebuah simptotik, nggak pernah tercapai. 1. Jadi ini grafik PDF dan grafik PDF. Saya salin. Ada 0 sampai 1, di sini ada misalnya angka setengah. Di sini misalnya ada misalnya 0,8 dan lain-lain. Ya. Dari angka setengah ini kalau saya buat ke sini, lalu saya tarik ke bawah, ini namanya median. Di sini aja 1/4. Kalau saya tarik ke kanan, ini kita dapat yang namanya ini kuartil 1, median itu kuartil 2. Kalau ini saya tarik ke kanan, ke bawah, pada angka 0,8, maka ini adalah nilai persentil ke 80. Ya. Di 1 persentil ke 45, median persentil ke 50, kalau dari 0,8 persentil ke 80. Secara umum ini definisinya, jika P antara 0 dan 1, maka per 100% kali P persentil, misalnya kalau P-nya 0,8, berarti persentil ke 80 dari sisi variabel acak kontinu adalah solusi dari persamaan ini. Fx sama dengan Fxp sama dengan P. Solusi dari Fxp sama dengan P. Nah, pertanyaannya sama dengan berapa? Garis yang biru itu kan 1 min E pangkat min X. Ya.
titik ini, ya, itu kan 0,8. Jadi disamakan. Jadi yang memenuhi, misalnya ini sama dengan 0,8, yang nilai X yang memenuhi Fx-nya sama dengan 0,8 itu adalah persentil ke 80. Ya. Nah ini kalau Anda selesaikan, kira mudah. Di bawah ini 0,2 sama dengan E pangkat min X, diambil len-nya, len 0,2 sama dengan min X, len E itu 1, berarti X-nya sama dengan min len 0,2. Inilah persentil ke 80 dari distribusi Fx. Secara umum, dan ini nanti kita notasikan dalam buku kita sebagai X 0,8. Persentil ke 80. Umum definisinya ini, persentil ke P, persentil ke 100 kali P persentil adalah solusi himpunan penyelesaian atau penyelesaian yaitu XP dari persamaan ini. Itu cara mencari persentil. 9. Ya, ini contoh lagi. Nah, tadi median itu persentil ke 50. Ya, kalau diketahui, kalau Anda sudah tahu F besar Anda sudah tahu, maka mediannya ya solusi ini sama dengan apa namanya 0,5. Ya. Kalau Anda buat satu min E, min X per 3 kuadrat sama dengan 0,5, X-nya sama dengan berapa, ini nanti median. Anda bisa cek hasilnya sama dengan ini, mediannya. Kalau modus itu puncak dari apa namanya, puncak dari PDF. Misalnya kalau grafiknya seperti ini, ya ini modusnya, modus. Distribusi ada yang simetri, ada yang tidak simetri. Simetri itu grafiknya simetri. Simetri. Ada juga yang miring. Ada distribusi, tadi kita bicara ada discrete, ada distribusi kontinu, ada juga campuran. Silahkan baca sendiri, ya, saya nggak bahas. Ini contohnya, contoh dari yang campuran. Bentar, saya cek dulu RPS. Ini apa?
Mana referensi? Ada di sini. Sebentar ya, saya cek dulu. Saya kira sebelum selanjutnya nanti kan persamaan sifat-sifat harga harapan. Kita cek dulu materi. Sifat-sifat harapan. Oke, saya kira ini bab ini materinya masih relatif agak ringan. Mending saya teruskan saja dulu teorinya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti yang agak lebih susah kita teorinya lebih lebih sedikit. Saya lanjut dulu ke section 2.4. Masih ada waktu cukup. Pelatihannya untuk tugas saja. Kita akan pelajari beberapa sifat dari harga harapan. Nah, ada satu teorema bahwa kalau X-nya memiliki PDF fx, lalu kita ingin lalu U suatu fungsi, lalu kita bisa mencari ekspektasi UX, ya, baik pada kasus diskrit maupun kontinu. Jadi tadi kalau kita pada kontinu misalnya, ekspektasi X itu kan integral min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Lalu kalau kita misalnya ingin mencari ekspektasi X kuadrat misalnya, nah menurut teorema ini kita cukup menghitung integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat fx dx, ya. Kalau ekspektasi X pangkat 3, ya X-nya diganti X pangkat 3. Ekspektasi akar X, X-nya diganti akar X. Itu maksud dari teorema ini. Kalau diskrit nanti hanya pakai sigma saja, itu bedanya. Saya tidak buktikan teorema ini. Saya kira juga the proof which requires an advanced method, jadi memang tidak layak untuk tidak pada tempatnya untuk membahas bukti di sini, tidak kita bahas. Tapi maksud dari teorema ini seperti itu. Berikutnya teorema 242, kalau X memiliki PDF fx, lalu A dan B konstan, lalu kita punya dua fungsi G dan H, maka ini perhatikan, ekspektasi A kali Gx ditambah B kali Hx itu bisa A-nya keluar, Anda cukup mencari ekspektasi Gx. Lalu kalau penjumlahan di sini juga penjumlahan, tinggal menambahkan, menguraikan menjadi 2, kalau di sini plus, di sini plus. Lalu B keluar lagi sebagai konstan, Anda menghitung ekspektasi Hx. Buktinya sederhana sekali. Untuk kasus kontinu di sini, ekspektasi ini ya adalah integral min tak hingga sampai tak hingga dari ini. Yang besar jadi huruf kecil X-nya kali dengan fx dx. Nah, ini tentu sifat integral yang di sini. Sifat integral di kalkulus, ya. Anda belajar. Ya. Mengintegralkan kalau ada konstan bisa ditaruh di depan integral, lalu menghitung ini.
Nah, ini tidak lain adalah definisi dari ekspektasi Gx. Sementara yang ini adalah definisi dari ekspektasi Hx. Nah, tadi secara khusus, kalau Gx-nya 1, fungsi 1, lalu Gx sama dengan X, fungsi konstan, lalu Hx, fungsi linear, Hx sama dengan 1, maka ekspektasi AGX berarti ekspektasi A kali X ditambah B kali 1, B, hasilnya A ekspektasi X ditambah B. Sifat apa linearitas ya, sifat linear. Dari ekspektasi. Nah, tadi kita punya ekspektasi UX itu untuk kontinu misalnya integral min tak hingga sampai tak hingga UX Fx dx. Nah, kalau UX-nya adalah X min mu, kalau dikuadratkan, nah mu-nya itu ekspektasi X ya, ini sama dengan ekspektasi X, maka ekspektasi ini ya ekspektasi dari UX yang tidak lain adalah ekspektasi dari X min mu kuadrat, ini punya nama khusus, yaitu variansi dari X. Dari singkat var X, kita gunakan simbol sigma kuadrat, atau sigma X kuadrat, atau Vx dalam buku ini. Dan akarnya namanya standar deviasi. Ini contoh yang tadi sekali di awal kita bahas, waktu melempar dadu sisi 4, 1, 2, 3, 4, 16, 3, 4, 16, 5, 16, 7, 16. X-nya tadi sudah kita hitung di depan, 4. Ya. Kita di sini bisa menghitung ekspektasi X kuadrat. 2 kuadrat kali setengah, 4 kuadrat kali, bukan dadu ini. Yang contoh itu, maaf tadi. Dengan dadu. Yang X-nya 2, 4, 8. Ini Fx setengah seperempat. Kita sudah hitung ekspektasi X-nya dari 4 yang di tes timbangan. Kalau kita hitung ekspektasi X kuadrat, ini hasilnya 22. Ya. Variansi X kuadrat. Oh, maaf tadi sudah ada teori enggak? Ekspektasi X kuadrat. Kita ingin mencari variansi. Oke. Variansi dari X, sigma X dari ekspektasi, sigma X dari
X min mu kuadrat fx. Artinya apa? 2 dikurangi 4 kali setengah tambah 4 dikurang 4 kali seperempat tambah 8 dikurangi X-nya 2, 4, 8. 8 dikurangi 4 kali seperempat. Min 2 kali setengah min 1 tambah 0. 8 kurangi 4. Sebentar, salah itu. Kuadrat. 4 bagi 2, 2, 0, 4, 16 bagi 4, 4, sini 6. Ya, nanti variansinya 6. Ini ada definisi, tapi mungkin nggak banyak kita gunakan. Silahkan dibaca sendiri. Nah, sekarang ada satu sifat. Ini kan tadi saya menghitung variansi dengan definisi. Menghitung variansi dengan definisi. Ada teorema untuk menghitung variansi. Nah, ini teoremanya. Ternyata variansi X itu sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu dikuadratkan. Karena mu-nya adalah ekspektasi X, maka bisa ditulis juga sebagai ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Ini variansi X. Bisa juga ditulis seperti ini. Buktinya mudah, simple. Ya. Variansi X menurut definisi adalah ekspektasi dari X min mu dikuadratkan. Yang dikuadratkan diurai. Ya, seperti ini. Lalu ini menggunakan sifat linearitas. Sifat linear. Sifat linear. Dari ekspektasi. X kuadrat sendiri, ekspektasi min 2 mu X, min 2 mu yang bisa keluar. Ekspektasi konstan mu kuadrat itu mu ya. Jadi kalau Anda menghitung ekspektasi C, C-nya konstan, kontinu misalnya integral min tak hingga sampai tak hingga C fx dx. C-nya bisa ditaruh di depan. Lalu integral fx dx. Integral densitas itu luas. Tadi teorema tentang PDF. Maka ekspektasi konstan itu konstan, ekspektasi mu kuadrat itu mu. Nah, lalu ini disederhanakan. Nah, jadi biasanya rumus ini sering digunakan untuk menghitung variansi. Contoh yang di atas, EX tadi 4. EX kuadrat sama dengan berapa tadi? 22. Maka var X sama dengan 22, ekspektasi X kuadrat
kurangi ekspektasi X dikuadratkan, pilih bawah kurang space. Dua dikurangi 4 kuadrat kurangi 16, 6. Sama dengan yang tadi kita menghitung dengan menggunakan definisi, yaitu variansi. Jadi kita sudah belajar min dan variansi sifatnya. Nah, sifat variansi beda dengan sifat ekspektasi. Kalau tadi sifat ekspektasi, ya, sifat ekspektasi EAX plus B, EX plus B. Tapi kalau variansi beda. Ya. Kalau ekspektasi X, ekspektasi AX plus B, jadi dengan A ekspektasi X plus B. Ya. Tapi kalau variansi beda. Variansi AX plus B adalah variansi A kuadrat ditambah A kuadrat dikali variansi X. Ini buktinya, sederhana. Baca sendiri ya, simpel ini. Simetris. Ini nanti dibahas belakangan aja, ketika dibahas kita membahas bab 7 saja, biar nggak lupa. Termasuk ini ya, artinya sub-sub ini, bond on reliability itu dibahas nanti belakangan saja, masuk ini. Oke, ini sekira pertemuan berikutnya, fungsi pembangkit momen. Nah, sekarang untuk mengecek Anda paham atau tidak, ya mengerjakan soal. Saya ingin Anda kerjakan nomor 1 yang A saja. Ya. Y-nya I plus C dari pelemparan 2 dadu. Anda diminta untuk membuat tabel dari PDF, membuat sketsa grafik, PDF dan juga CDF-nya. Nomor 1. Nomor 5. Nah, ini mencari C. Nomor 7. Agak banyak ini saya berikan soal, karena ini relatif mudah biar Anda paham. Great. Yang continue ada enggak? Yang continue. Saya ingin Anda ini mengerjakan nomor 17. Ingat bahwa
F kecil, itu nanti diperoleh dari menurunkan F besar. Ya. Lalu ini 23. 24 AB saja. Saya ulang. Yang harus dikerjakan. Tugas. Nomor 1, ini nomor 1. Khusus 1A saja. Ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Enam, 7. Ya relatif simpel soalnya, saya kira walaupun banyak harusnya nggak masalah. Kalau ada kunci jawabannya dicek di belakang di bukunya. Yang ada kunci jawabannya, kalau Anda sudah mengerjakan soal, kalau cek jawabannya sama atau tidak. Kalau sama biasanya benar, kalau tidak, kalau masih salah harus dicek perhitungannya kembali. Ada pertanyaan? Komentar? Baik, kalau nggak ada, saya kira materinya sudah cukup banyak hari ini. Waktunya, walaupun waktunya masih tersisa, silahkan ya Anda boleh istirahat dulu, boleh juga kalau mau langsung mengerjakan, silahkan kelompok saja mengerjakannya biar ada saling checking. Untuk hari ini saya cukupkan sampai itu saja. Ini tanggal berapa sekarang? Berapa sekarang? 18, 19. Minggu depan masih kuliah ya online ya. Walaupun Anda mungkin mudik lebaran gitu, kita tetap kuliah karena minggu depan harusnya kan offline ya, tapi karena sudah menjelang libur Idul Fitri, kita online saja. Oke, ada yang ingin komentar? Ingin tanya? Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Prof.